Tahukah kalian bahwa jati di hutan mengikhlaskan dirinya untuk mengikuti proses? Bagaimana sakitnya ditebang dari hutan, kemudian diturunkan dari hutan belantara, ditarik oleh gajah mungkin. Kalian, pilihan ada di kalian. Kalian mau jadi jati yang murah apa jati yang mahal? Mau jadi lemari yang murah apa yang mahal? Pilihannya ada di kalian. Kalau jati yang murah yang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para pembina dari panitia dari Kasdula, yang saya hormati anak-anak panitia dari OSIS dan MPK, dan lalu para pimpinan kalian semua, seluruh peserta dari KS2 yang berbahagia. Puji dan syukur karena kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam suasana belajar yang luar biasa, yang tenang, sehingga mudah-mudahan situasi ini bisa membukakan hati dan pikiran kita menerima apa yang akan disampaikan pada kegiatan kalian S2 ini. Salawat dan salam semoga selalu berlimpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anak yang saya hormati dan saya banggakan, pertama yang saya sampaikan adalah ucapan selamat untuk kalian semua yang sudah terpilih menjadi peserta LKS2. Karena ternyata tidak seluruh siswa layak masuk LKS2. Dari sekitar 800-an siswa kelas 10 dan 11, ternyata hanya tersisa kamu. Jadi yakinlah bahwa kalian adalah anak-anak terbaik dari kelas 10, anak-anak terbaik dari kelas 11 yang akan meneruskan kelas kalian dalam organisasi sistem Expo. Di pundak kalian nanti itu akan tersemat bagaimana mewujudkan keistimewaan, semantik jaya, semantik istimewa dalam berbagai hal. Saya ingin kalian menjadi penerus-penerus pemimpin organisasi yang handal di SMA Negeri 3. Ketika kalian nanti menjadi pemimpin, entah itu OSIS, MPK maupun Exco, kalian mampu lebih baik lagi. Kalian mampu menjadi generasi yang luar biasa, yang bukan cuma bisa mempertahankan berbagai capaian kita selama ini, tetapi bisa lebih meningkatkan capaian itu menjadi jauh lebih baik. Memang banyak prestasi yang sudah kalian persembahkan oleh kakak-kakak kelas sekalian. Tapi ingat, jangan mengalah orang lain terus berbenah. Kalau kita terlena dengan apa yang kita capai selama ini, yakin orang lain suatu saat akan mendahului kita dari sisi manapun. Oleh karena itu, untuk kalian semua, yakin bahwa kalian adalah anak-anak terpilih yang memiliki kemampuan yang baik. Asah terus kemampuan itu sehingga menjadi lebih tajam, jadi lebih baik lagi. Sehebat apapun pedang, kalau tidak pernah diasah, tidak pernah dipakai, tetap tidak akan bermanfaat. Saya pernah memberikan analogi kepada kalian, pada kakak kelas kalian. Kalian semuanya jati yang baik, jati di hutan. Tapi jika kalian tidak mau mengikuti proses pengolahan jati itu, kalian hanyalah jati di hutan. Tidak akan pernah menjadi lemari yang terbuat dari jati yang harganya ratusan juta. Tidak akan pernah menjadi meja, kursi yang harganya ratusan juta. Tidak akan pernah. Tahukah kalian bahwa jati di hutan mengikhlaskan dirinya untuk mengikuti proses? Bagaimana sakitnya ditebang dari hutan, kemudian diturunkan dari hutan belantara, ditarik oleh gajah mungkin.
posisi semu. Betapa sakitnya jati itu. Tapi ikhlas mengikuti proses itu. Setelah berminggu-minggu di sisi sungai, dihanyutkan. Berapa lama jati itu berada di air, dinginan dan sebagainya. Sampai pada suatu tempat dia diangkat, kemudian ditumpuk lagi, menunggu kontainer yang datang dari kota untuk membawa jati-jati itu ke sebuah pabrik. Tentu jati-jati itu ketika ditarik itu tidak dalam keadaan utuh, ranting-rantingnya sudah dipotongin, menjerit jati itu, daun-daunnya sudah dipotongin, menjerit, menangis juga jati. Tapi dia ikhlas mengikuti proses. Kalau jati itu sadar bahwa suatu saat dia akan menjadi salah satu barang berharga yang mungkin nanti akan dipasang di etalase mall yang berharga, yang mahal, di AC dan sebagainya. Dan kemudian dia itu dibawa lah pakai kontainer, bisa berhari-hari dia menuju pabrik. Di pabrik dilempar-lempar lagi, ditumpuk-tumpuk lagi, di situ dipotong-potong lagi. Mana bagian dari jati itu yang layak untuk diteruskan menjadi bahan baku lemari yang bagus, meja yang bagus, mungkin bentuk-bentuk barang-barang lain yang bagus. Ada yang dibuang. Tidak semua jati yang kita bawa dari hutan itu dijadikan bisa jadi barang mahal. Tidak. Jadi sampai pada akhirnya masuk pabrik, dipotong, sakit, gitu. Dijadiin papan, dijadiin balok, sakit. Setelah jadi papan dipotong lagi, dibentuk lagi, diserut, diamplas, sakit. Sampai akhirnya dia menjadi sebuah barang yang berharga ratusan juta. Dan kalian tahu barang yang harganya ratusan juta itu tidak akan pernah dipamerkan di pinggir jalan ketika dijual. Tidak akan pernah hanya ditutupi terpal supaya tidak terkena matahari dan hujan. Tidak akan pernah. Barang yang mahal mungkin akan dipasang di sebuah pameran yang datang juga bukan orang-orang sembarangan. Kalau memang harga itu mahal, yang datang bukan orang-orang berduit. Ketika dibeli pun dibawanya bukan pakai mobil bak yang buntung begitu, dimasukkan kontainer dengan hati-hati. Kemudian mungkin ditempatkan di rumah yang mewah karena kalian harganya mahal. Itulah esensi dari kegiatan ini, dari pendidikan ini. Kalian harus rela membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam hidup kalian. Kalian harus rela meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kalian melalui sebuah proses seperti ini. Ikhlaskan dari kalian untuk ikut. Pasrahkan dari kalian untuk ikut mengikuti proses. Karena pada akhirnya kalian akan menjadi orang-orang yang berguna, yang hebat, yang berharga mahal. Bukan cuma digaji sesuai dengan UMR, tapi kalian menjadi orang-orang hebat yang mampu menghebatkan keluarga diri kalian, mampu menghebatkan organisasi kalian, mampu menghebatkan kehidupan kalian pada masa yang akan datang. Ikhlaskan untuk ikut kegiatan apapun itu. Sadari, jangan terpaksa begitu, karena ini bagian dari proses membuat kalian menjadi hebat dan mahal besok hari. Itu sebuah ilustrasi yang barangkali kalian pikirkan, yang mungkin bisa kalian renungkan. Harus bagaimana kalian dalam mengikuti kegiatan ini? Harus bagaimana kalian mempersiapkan masa depan dari sekarang? Jadi ikuti proses dengan baik, tidak main-main. Kalian pilihan ada di kalian. Kalian mau jadi jati yang murah apa jati yang mahal? Mau jadi lemari yang murah apa yang mahal? Pilihannya ada di kalian. Kalau jati yang murah, yang bahan bakunya nggak bagus, yang dibuang itu sisa-sisa tadi, mungkin kursi jadi kursi, cuman ya lemari jadi lemari, cuman dipasangnya mungkin ada yang pernah ngeliat mungkin toko furnitur di Cibinong dipasang di luar, debu kena debu, panas kena panas, hujan cuma tutupin terpal, dimasukin keluar di situ kalian. Pilihan ada di kalian semua. Siapa yang mau menjadi dirinya mahal, ya dia harus ikhlas tempat ikuti kegiatan ini.
Nah kemudian terkait dengan materi saya